Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, orang tua siswa Madrasah Tsanawiyah Terpadu Mardatilah. Yang saya hormati Bapak pengawas dari Pendidikan Islam Kabupaten Buleleng. Yang saya hormati narasumber dan guru-guru Mardatilah yang hadir pada kesempatan kali ini. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi walaupun melalui sarana atau media Zoom meeting kali ini, dan semoga kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya diberikan waktu untuk mengisi beberapa pengetahuan yang berkaitan dengan media sosial atau umum kita kenal dengan medsos. Namun sebelum saya lanjut ke materi, ada baiknya saya memperkenalkan diri dulu. Jadi nama saya Muhammad Taufik Hidayat. Saya bekerja di Polres Buleleng. Untuk riwayat pendidikan umum, jadi saya SMA di SMA Negeri 4 Singaraja tamat tahun 1994, kemudian melanjutkan pendidikan dan latihan di Sekolah Polisi Negara Singaraja pada tahun 95-96. Kemudian riwayat kedinasan saya, jadi sejak tahun 96 saya bertugas di Polresta Denpasar, kemudian bertugas di bagian reserse kriminal sejak tahun 2007 sampai dengan 2009. Kemudian saya pindah ke Polres Buleleng, kembali bertugas di Satuan Reserse Kriminal di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA sampai tahun 2020. Saat ini saya bertugas di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polres Buleleng. Jadi kalau bapak-bapak atau ibu-ibu ingin silaturahmi, insya Allah ada kesempatan bisa ketemu di kantor maupun di rumah. Baik, itu singkat perkenalan dari saya. Saya akan langsung masuk ke materi, karena materi yang diberikan pada saya kali ini adalah refleksi kasus ITE, refleksi kasus ITE terhadap anak-anak. Ya. Jadi kalau berbicara masalah ITE atau informasi dan transaksi elektronik, itu sangat berkaitan sekali dengan perkembangan anak-anak saat ini, umumnya remaja yang tingkat SMP maupun SMA. Malah kalau boleh saya sampaikan secara jujur, fenomena yang berkembang saat ini, anak-anak SD sekalipun sudah mengenal yang namanya gadget, ya. Jadi smartphone, handphone yang model terbaru seperti sekarang ini, handphone pintar kalau kita bilang, Android dan sejenisnya, itu anak-anak SD sekalipun sudah bisa menggunakannya, sudah fasih menggunakannya. Malah mungkin lebih fasih dari kita orang-orang tua. Nah, kaitannya dengan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik ini tentunya sangat erat sekali, sebab dalam smartphone itu ada aplikasi-aplikasi tertentu yang memang dikhususkan untuk kita berinteraksi dengan orang lain yang kita kenal dengan media sosial atau medsos, seperti misalnya Facebook, Twitter, kemudian WhatsApp,
atau aplikasi-aplikasi yang lain. Termasuk di dalamnya adalah yang lagi tren sekarang ini adalah TikTok. Mengenai pelanggaran-pelanggaran hukum, ya, karena kebetulan materi yang disampaikan sekarang ini adalah friksi hukum. Jadi mengenai pelanggaran-pelanggaran hukum yang berkaitan dengan media sosial itu tentunya itu menjadi salah satu faktor terjadinya pelanggaran hukum tersebut. Misalnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di sana ada pasal yang menyatakan bahwa yang kita kenal dengan membuat perasaan tidak menyenangkan, ya. Jadi membuat perasaan tidak menyenangkan itu adalah salah satu pasal yang bisa dikatakan sangat rentan sekali terjadi melalui sarana media sosial itu. Kemudian ada pasal penghinaan ataupun pencemaran nama baik misalnya. Selain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, payung hukum atau produk-produk hukum yang melindungi masyarakat dalam bermedia sosial itu sangat banyak. Salah satunya adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian ada Undang-Undang Pornografi dan ada Undang-Undang Perlindungan Anak. Tentang perkembangan kasus di wilayah hukum Polres Buleleng yang saat ini bisa dikatakan kecenderungannya meningkat, terlebih sejak diberlakukannya BDR, ya, belajar dari rumah ini, karena kurangnya interaksi, kemungkinan kurangnya interaksi antara guru dan siswa, interaksinya hanya melalui aplikasi media sosial, sehingga kesempatan anak untuk melakukan komunikasi dengan guru itu hanya beberapa saat saja. Selebihnya kebanyakan mereka berinteraksi dengan teman-temannya. Nah, yang perlu kita waspadai sekarang ini adalah teman-teman dari anak-anak kita itu sangat banyak sekali, baik yang nyata ataupun yang maya. Kalau yang nyata mungkin masih bisa kita kontrol, namun yang lebih diwaspadai lagi adalah rekan-rekan mereka yang dari dunia maya ini. Karena kalau bisa dikatakan secara jujur, hampir 75% kasus terhadap anak ini terjadi karena kurangnya interaksi antara korban dengan pelaku. Hanya berkenalan lewat Facebook misalnya, hanya berkenalan lewat WhatsApp atau sejenisnya. Kemudian pada saat bertemu terjadilah suatu pelanggaran hukum, atau misalnya si korban melemparkan suatu status, kemudian ditanggapi atau dikomen oleh rekan-rekan yang lain, sehingga terjadi juga pelanggaran hukum di dalam komentar-komentar tersebut. Kasus-kasus yang sering terjadi, yang umum terjadi dalam penggunaan media sosial yang sudah kita tangani di Polres Buleleng adalah kasus penghinaan. Yang sering terjadi adalah kasus penghinaan. Biasanya ini terjadi seperti yang saya sebutkan tadi, si korban melakukan membuat sebuah status, kemudian dikomentari oleh rekan-rekan yang lainnya, kemudian terjadi perang argumen di sana, perang komentar di sana, sehingga salah satu pihak merasa dirugikan. Dan yang perlu kita ketahui bahwa dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik itu disebutkan bahwa media sosial adalah merupakan area publik, yang artinya setiap orang bisa mengakses, setiap orang bisa melihat, setiap orang bisa membaca
dan setiap orang bisa berkomentar di sana. Karena merupakan area publik, karena dikategorikan merupakan area publik, pelanggaran rentan terjadi dalam area tersebut. Selain penghinaan seperti yang saya sebutkan tadi, adalah pelanggaran pembuatan atau penyebaran konten-konten yang berbau asusila atau porno. Ini tentunya ada kaitannya dengan undang-undang pornografi. Selain itu, dengan adanya media sosial ini, pelanggaran lain yang kemungkinan terjadi adalah kasus pencabulan atau persetubuhan terhadap anak. Kasus yang saya sebutkan tadi, khusus untuk pencabulan dan persetubuhan anak ini, biasanya terjadi karena terjadinya komunikasi atau interaksi antara korban dan pelaku yang secara intens, ya. Maksudnya terjadi secara berkelanjutan, kontinu. Walaupun antara korban dan pelaku itu tidak pernah bertemu sebelumnya, namun karena tergiur dengan, mohon maaf, rayuan, kemudian pujian-pujian dan sebagainya, sehingga korban menjadi luluh pada saat bertemu untuk pertama kalinya. Terjadi perbuatan yang melanggar hukum, yaitu baik itu pencabulan maupun persetubuhan. Kemudian setelah terjadi peristiwa tersebut, si pelaku sangat sulit dilacak karena kebanyakan dari korban ini tidak mengenal pelaku secara utuh, maksudnya tidak mengenal tidak mengenal pelaku secara detail, hanya tahu nama akunnya saja. Ini yang berbahaya. Kadang-kadang nama seseorang itu dalam akun media sosial hanya menggunakan nama alias atau nama lain atau bahkan nama tokoh terkenal saat ini. Jadi tidak disebutkan secara detail alamatnya di mana, tempat tinggalnya di mana, pekerjaannya apa, sekolahnya di mana, ya. Jadi terbatas sekali informasi yang kami kumpulkan untuk menjerat pelaku ini. Itu salah satu bahaya dari aktif dalam bermedia sosial. Nah, saran kami sebagai petugas hukum tentunya, selain kita sebagai aparat penegak hukum sudah melakukan langkah-langkah antisipasi, salah satunya adalah memberikan sosialisasi kepada masyarakat maupun anak-anak di sekolah-sekolah tingkat SMP maupun SMA secara berkala. Kemudian dari pemerintah juga sudah menyiapkan payung hukum yang menjerat pelaku pelanggar perlindungan anak ini dengan ancaman hukuman yang berat. Kita sebagai orang tua juga wajib untuk melakukan pengawasan dan kontrol terhadap anak-anak kita, terutama pada saat-saat mereka memegang gadget, ya, jadi memegang smartphone atau handphone yang model-model Android ini. Karena di dalam handphone ini tentunya akan sangat banyak aplikasi-aplikasi yang mungkin kita sebagai orang tua belum paham sepenuhnya bagaimana cara menggunakannya, bagaimana cara mengaksesnya dan sebagainya. Paling tidak kita membatasi, mengawasi anak-anak kita dalam berkomunikasi melalui gadget. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf karena ini tidak ada sesi tanya jawab. Jadi mungkin nanti apabila ada hal-hal yang perlu ditanyakan atau ada hal-hal yang kurang jelas, bisa berkomunikasi langsung dengan guru. Mungkin nanti difasilitasi dari pihak sekolah untuk menampung beberapa pertanyaan. Di lain kesempatan insya Allah akan saya sampaikan jawaban atau permasalahan-permasalahan yang Bapak Ibu hadapi. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya sekali lagi mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.